Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Semoga apa yang kita lakukan ini, diantaranya sholat maghrib berjamaah ini, menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya, menjadi bekal kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang istimewa, yang dijanjikan untuk mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, bahkan kalau kita hitung tidak akan kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Rasa syukur ini kita buktikan dalam hati kita, meyakini semua karunia, semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buktikan dengan ucapan kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ucapan kita ucapan yang baik, menyanjung, memuja Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita wujudkan dalam perilaku kita, amal perbuatan kita dengan mentaati perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Di bulan ini, bulan Agustus ini, sekarang tanggal 15, besok 16, berarti kita tinggal 2 hari lagi memperingati hari kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam mengajarkan tentang mencintai tanah air. Nabi Muhammad SAW mencintai Mekah, mencintai tanah kelahirannya. Sangat sedih beliau berpisah dengan tempat kelahirannya, dengan keluarganya. Dan begitu sampai di Madinah, beliau juga mencintai Madinah, tanah hijrah yang di sana dia dilindungi, didoakan semoga diberi keberkahan dari hasil buminya, penduduknya diberi kesehatan. Jadi dulunya Madinah itu karena tempat transit, ada semacam wabah. Jadi orang yang masuk Madinah itu kena penyakit demam Madinah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beberapa sahabat mengalami itu. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, hilangkan wabah yang ada di Madinah ini, berkahi soknya, mudnya, ukuran timbangan dalam makanan mereka. Maka sampai sekarang ternyata tanah suci, 2 tanah suci ini, Mekah dan Madinah, menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari seluruh nikmat ini. Pernah saya sampaikan ada cerita tentang negeri Saba. Dalam surat Saba ayat 15 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba itu dari tempat tinggal mereka, negeri mereka, ada tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayyamini washimal, ada 2 kebun
dari kanan dan kiri, kebun besar yang amat subur, yang menghasilkan pertanian yang mencukupi untuk penduduknya, dan ada bendungan yang mengairi kebun tersebut sehingga setiap tahun bisa menghasilkan panen yang melimpah, yang mencukupi. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Tuhanmu. Semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita, kesehatan kita, kemerdekaan kita. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Tuhanmu dan bersyukurlah. Jangan kalian melupakan sang pemberi nikmat. Tadi bersyukur, meyakini yang dalam hati semua nikmat ini, semua prestasi kita, kemerdekaan kita, kebebasan kita, kemakmuran kita, keadilan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para pendiri bangsa ini menyebutkannya dalam undang-undang pembukaan, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Indonesia ini merdeka. Bukan karena perjuangan, enggak, karena rahmat. Atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa merdeka Indonesia ini. Washkurulah. Maka disebutkan, nah ini yang sering kita sebut negeri yang ideal, adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang bagus, yang indah, yang subur, yang makmur, yang sejahtera, yang adil, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang pengampun. Dalam bahasa kita, gemah ripah loh cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Negeri yang adil makmur, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata penduduk negeri Sabah ini fa'aradu, mereka berpaling setelah diberi kenikmatan yang sangat luar biasa ini, negeri adil, makmur, sejahtera, subur. Kemudian mereka berpaling, fa'aradu. Apa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah riwayat diceritakan bendungannya itu digerogoti oleh tikus. Hancur bendungannya, jebol. Tanah pengairannya sistem pengairannya hancur. Kemudian menjadi tandus. Fa arsalna alaihim sailal arim. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Nah, banjir bandang ini ada yang mengatakan ahli sejarah jebolnya bendungan mereka yang tadinya untuk mengairi irigasi mereka, maka hancur karena mereka berpaling, tidak mensyukuri nikmat Allah. Wabaddalnahum bijannataihim, kami ganti dua kebun mereka yang subur, yang makmur, jannataini dawatai ukuli hamtin, menjadi dua kebun yang membuahkan buah yang pahit rasanya. Wa aslin wa syai'in min sidrin qalin, dan buah-buahan dari pohon sidr, pohon bidara, enggak ada yang bisa dimakan, pohonnya berduri. Dzalika jazainahum bima kafaru, itulah kami balas mereka karena mereka ingkar, karena kafir, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah mereka dibalas itu karena kekufuran mereka. Bandingkan dengan negeri yang lain, ini negeri yang adil, makmur, sejahtera, subur. Begitu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, berpaling, hancur, tandus, enggak ada hasilnya, kekeringan. Lalu ada satu negeri yang dulunya adalah tanah gersang, ghairi dzar'in inda baitikal muharram, negeri Mekah, gersang, enggak ada tanaman, enggak ada pepohonan, tapi karena keberkahan
negeri di mana Allah Subhanahu wa taala disembah, maka jadi negeri yang makmur. Padahal tidak menghasilkan, tidak mendapatkan pertanian. Maka dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Mereka punya kebiasaan rihlatas syita'i was shaif, berdagang di musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka perginya ke Yaman, ke selatan, karena lebih hangat. Wassaif, ketika musim panas mereka ke Syam, ke utara. Ke Yaman mereka berdagang segala peralatan kain, peralatan perang, peralatan yang digunakan sehari-hari. Kemudian ketika dari Syam, bahan makanan, kurma, anggur, buah-buahan, karena mereka penghasil tanaman. Apa yang harus kita lakukan untuk mensyukuri nikmat ini? Allah Subhanahu wa taala hanya meminta falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Apa rumah ini? Ka'bah. Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahu min ju'. Ada dua nikmat di sini disebutkan, yang telah memberi makan mereka dari kelaparan. Padahal enggak ada tanaman apapun. Diberi rasa kenyang dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Orang Quraisy itu ketika menempuh perjalanan berdagang ke Syam, ratusan, mungkin hampir ribuan kilometer, ke Yaman, ke Syam. Di zaman itu belum ada transportasi modern, banyak perampok begal di padang pasir, banyak binatang buas, tapi mereka aman. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah pemilik rumah ini, Baitullah, Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat ini dengan mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Bahkan dijanjikan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya sebuah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, iman dan takwa, bukti rasa syukur kita. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka, kami azab mereka karena ulah mereka sendiri. Kalau sudah bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mensyukurinya dengan menyembah Allah satu-satunya, maka ya tadi ternyata sesuai dengan dasar negara kita. Pancasila itu dasar sila yang pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua berarti bekerja sama, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullaha, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Kemudian kalau yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita disuruh bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
berpeganglah dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Persatuan sesama umat Islam. Kalau sesama seluruh warga negara, bahkan seluruh umat manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling membantu, saling bekerja sama. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tapi ternyata orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa aman, rasa kenyang, kecukupan, subur tanahnya, adil, makmur, ternyata banyak yang mengingkari. Yang tadinya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berubah petunjuk ini menjadi kemungkaran. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 71, di antara ulah setan ini adalah menyeret, mengeluarkan orang yang tadinya sudah beriman kembali kepada kekufuran. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Orang-orang beriman itu diajak untuk kafir lagi, ingkar lagi. Maka jawabannya, apakah kami akan menyeru, meminta, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'una wa la yadurruna, yang tidak bisa memberi manfaat kepada kami, tidak juga bisa memberi mudarat. Wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadanallahu. Apakah kita akan kembali balik ke belakang setelah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada orang seperti ini? Ya, tadi contohnya orang penduduk negeri Sabah. Kalladistahwadhu asyayatinu fil ardi, seperti orang yang digelincirkan, disesatkan oleh setan setelah tadinya mendapat petunjuk di muka bumi ini. Hayrana lahu, dia bingung. Dalam bahasa Arab hayran, heran dalam bahasa kita. Heran itu ternyata dari bahasa hayrana lahu. Mereka bingung, nggak tahu mana yang benar, mana yang harus diikuti. Hayrana lahu ashabu yad'unahu, tapi mereka masih punya teman-teman yang mau mengingatkan mereka. Yad'unahu ilal hudatina, ikutilah petunjuk yang sudah datang kepada kita, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, inna hudallahi wal huda, ya petunjuk yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara rangkaian cara-cara setan menjerumuskan manusia setelah mendapat nikmat ini menjadi mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, balik ke belakang. Sungguh rugi orang semacam ini. Kemudian orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ada lagi yang digoda oleh setan, yaitu dijadikan mereka itu suka berdebat. Dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah, karena itu termasuk kefasikan. Wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan, mewahyukan kepada pengikutnya, kepada anggotanya, kepada golongannya, liyujadilukum, untuk mendebat kamu, mendebat kalian, mendebat tentang ketuhanan. Orang yang dibisiki oleh setan ini mendebat, mana mungkin akhirat itu ada. Lalu muncullah teori-teori yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ada teori evolusi, manusia itu dari kera, bukan dari Nabi Adam.
Semua binatang ini hasil evolusi. Alam semesta ini terbentuk karena kebetulan. Mereka mendebat tentang adanya Tuhan. Bahkan orang jahiliyah mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Tuhan. Debat semacam ini adalah bisikan dari setan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mengikuti orang-orang kafir ini, kamu akan ikut menjadi orang yang musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berdebat ini, orang yang suka berdebat ini, hakikatnya dia tidak pakai ilmu, tidak pakai nalar, tidak pakai otak. Kayaknya cerdas, tapi enggak pakai nalar. Dalam surat Al-Hajj disebutkan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Lalu apa yang mereka ikuti? Ya tadi setan. Wa yattabi'u kulla syaitonim marid. Yang mereka ikuti adalah perkataan setan yang durhaka. Enggak percaya dengan akhirat, enggak percaya adanya surga dan neraka, enggak percaya akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah debat semacam ini yang diikuti adalah setan yang durhaka, maka ayat berikutnya ayat 4 surat Al-Hajj ini, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dipastikan bahwasanya orang yang menjadikan setan itu sebagai pemimpinnya, mengikuti setan yang durhaka ini, fa annahu yudilluhu, setan itu yang akan menyesatkannya, wa yahdihi, memberi petunjuk kemana? Ila adzabis sa'ir, ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan banyak ayat-ayat seperti ini yang menunjukkan orang yang suka berdebat itu enggak pakai dasar apapun. Ada 2 ayat itu dari Al-Hajj ayat 8 dan Luqman, surat Luqman ayat 20. Ada orang yang debat itu tidak pakai 3 hal yang bisa dijadikan dasar. Dalam surat Al-Hajj ayat 8, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang mendebat dalam masalah Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, enggak pakai dasar ilmu. Dasarnya apa? Ya tadi ngikuti setan, ngikuti hawa nafsu. Wala hudan, enggak juga dapat petunjuk. Wala kitabim munir, tidak juga dari dalil ayat-ayat yang nyata, kitab yang jelas, yang gamblang. Sama dalam surat Luqman ayat 20 juga disebutkan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia itu di antaranya suka mendebat tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang jelas, enggak ada dasarnya sama sekali. Orang semacam ini apa dasarnya? Enggak pakai akalnya. Jadi pokoknya ngikut aja. Maka di antara nikmat yang paling besar ketika kita mengalami kemerdekaan adalah bisa berpikir dengan bebas. Bisa menggunakan akal pikiran kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu. Orang yang seperti ini ayat 20 surat Luqman, ayat 21-nya apa yang dilakukan oleh orang ini ketika diajak untuk mengikuti petunjuk? Kan tadi dia kalau berdebat tidak pakai petunjuk. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Taat. Kita kan ciptaan Allah, mengikuti aturan Allah. Apa yang mereka katakan? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abaana. Enggak mau. Yang kita ikuti adalah yang kita dapati dari nenek moyang kita, bapak-bapak kita, pendahulu kita. Taklid
buta. Orang taklid buta itu nggak pakai akal, nggak usah mikir. Diberi petunjuk, diberi penjelasan yang rasional nggak terima. Pokoknya ikut yang dahulu saja, nggak usah mikir. Malas berpikir, menyia-nyiakan akal pikirannya yang sehat. Kenapa mereka mengikuti kesesatan nenek moyang mereka? Bahkan dikatakan awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah mereka akan tetap mengikuti taklid buta kepada nenek moyangnya penyembah berhala itu, walaupun setan itu hakikatnya mengajak mereka ke dalam adab yang sangat panas, yang menyala-nyala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang suka berdebat yang tidak ada gunanya. Ada, boleh kita berdebat tapi dengan cara yang baik. Ketika berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim berdebat kepada Raja Namrud, Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi yang pertama bukan debat. Debat itu cara terakhir. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan. Maka Nabi Muhammad SAW kebanyakan yang didakwahi karena akhlaknya yang mulia. Orang yang mau membunuhnya tiba-tiba terperosok kudanya, pedangnya lepas. Yang tadinya mengancam, wahai Muhammad, kalau aku mau membunuhmu siapa yang bisa menolongmu? Kemudian dia terperosok kudanya, pedangnya lepas, diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau aku yang membunuhmu siapa yang menolongmu? Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah yang menolongku. Lalu dia terperosok. Balik ketika dia sudah terperosok, terjatuh, Nabi Muhammad SAW memegang pedangnya. Sekarang kalau aku yang membunuhmu siapa yang menolongmu? Gak ada. Dengan akhlak ini dia minta ampun lalu beriman. Ada yang dipenjara kemudian malah menjadi masuk Islam, ditahanan jadi masuk Islam karena akhlak bil hikmah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah. Nah, ini yang biasa kita dengar, mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Debat itu yang terakhir. Debat yang terakhir. Yang pertama dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan akhlak, kemudian dengan mau'izah hasanah, akhlak yang baik. Maka seperti siapa? Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendebat Raja Namrud. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Lihatlah orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam fi rabbih, tentang Tuhannya. Ya, tadi debat tanpa dasar ilmu. Ini contohnya ada faktanya. Fi rabbih, tentang Tuhannya, tentang Allah Subhanahu wa taala. An atahullahul mulka, karena Allah beri kekuasaan raja Namrud. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim mengajak, Tuhanku adalah dia yang menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya enggak ada dijadikan ada. Kemudian qala ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia panggil dua orang narapidana dari penjara, yang satu bebaskan, itu saya hidupkan. Yang satu penggal lehernya, itu saya matikan. Ini debat dengan orang yang enggak pakai ilmu, enggak pakai petunjuk, enggak pakai kitab. Asal menang, asal ngotot karena berkuasa. Maka Nabi Ibrahim berpindah, enggak usah dilayani orang semacam ini. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhitalladzi kafar. Maka Nabi Ibrahim beralih, sudah ngalah wis. Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, terbitkan dari barat. Fabuhitalladzi kafar, tercekat. Enggak bisa ngomong lagi orang kafir itu, Raja Namrud.
Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjamin kepada umatnya jangan banyak berdebat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana zaimun baitin fi rabdil jannah." Aku menjamin akan dapat surga walaupun di surga yang ada di tengah atau di emperannya. Liman tarakal mura'a wa in kana muhiqqan. Orang yang menghindari debat walaupun dia benar dijamin surga. Sekarang orang yang enggak pakai ilmu sukanya debat. Yang mengatakan siapa? Al-Qur'an. Enggak pakai ilmu, enggak pakai dasar, enggak pakai kitab. Enggak pakai petunjuk. Sukanya apalagi zaman sekarang sudah mendekati masa kampanye, pemilu, isinya orang debat. Di televisi yang ditontonkan orang debat. Nah, itu yang diikuti. Ini diantara apa yang dijerumuskan oleh setan menjadikan manusia itu pengen dianggap pinter, pengen menonjol, pengen paling berpengaruh, sukanya berdebat. Kemudian diantara godaan setan itu adalah mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat At-Tahrim. Kenapa disebut At-Tahrim? Karena mengharamkan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagimu hanya untuk mencari kesenangan istrimu, mencari keridhaan istrimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam riwayat Nabi ini sampai mengatakan, saya enggak mau minum madu lagi gara-gara ingin mendapat keridhaan istrinya, menyenangkan istrinya. Ada riwayat yang lain, Nabi itu menggauli budaknya yaitu Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah. Maka Hafsah marah. Maka Nabi bersumpah, ya demi kamu sekarang aku tidak akan menggauli budakku lagi, Maria. Padahal halal bagi Nabi tuan menggauli budaknya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu hanya gara-gara mencari keridhaan istri-istrimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau manusia mengharamkannya ada dalam istilah itu surat Al-Maidah ayat 103. Ini binatang-binatang orang-orang jahiliyah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Ada 4 ini jenis binatang. Tetapi orang kafirlah yang membuat-buatnya, membuat-buat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Apa itu bahirah? Apa itu wasilah, saibah? Bahirah ada yang mengatakan ini onta yang sudah melahirkan 5 kali, kemudian yang kelimanya jantan anaknya, atau ada yang mengatakan 5-5-nya jantan terus anaknya. Maka unta ini dibebaskan, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh diambil susunya, tidak boleh disembelih. Punya kekeramatan karena melahirkan 5 kali itu jantan semua. Kemudian saibah yaitu binatang yang dibebaskan
orangnya bernadar, oh misalnya kalau saya sehat, unta ini saya bebaskan. Wah, nggak boleh diganggu lagi untanya, bebas, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh disembelih, nggak boleh diambil susunya, gara-gara nadar. Wasilah, ada yang mengatakan ini kambing. Ada induk kambing melahirkan anak kambing 2 kembar, laki-laki jantan dan betina. Yang jantan, ini dibebaskan untuk berhala, nggak boleh disembelih, nggak boleh diganggu. Ham yaitu pejantan onta yang bisa menghamili onta-onta betina sampai berulang kali. Ada yang mengatakan sampai 5 kali atau 10 kali, maka dia dibebaskan juga. Nah, binatang-binatang seperti ini diharamkan oleh orang-orang jahiliyah, tidak boleh dimakan, tidak boleh diganggu. Seperti yang dilakukan oleh ada sebagian masyarakat kita menganggap binatang tertentu punya kelebihan, ada keberkahan, diagungkan, diistimewakan, diambil keberkahannya, sama sekali tidak boleh. Kemudian setan ini menanamkan di dalam hati manusia untuk putus asa. Saya dosanya sudah banyak, saya nggak bisa tobat. Saya sudah tua, belum bisa sholat. Jadi malas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Padahal kalau dia mau mengikuti petunjuk, mau bertobat, tidak ada batasan. Sebesar apapun dosamu, sesering apapun kamu berdosa, kamu dosa, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, Allah tetap menerima tobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya sendiri, dosamu sudah kebanyakan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua, total. Sampai musyrik, syirik pun kalau tobat diterima. Kalau tobatnya taubat dan nasuh. Para sahabat dulunya menyembah berhala, tobat menjadi manusia yang mulia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kebengisan mereka, karena kekejaman mereka. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Betapa banyaknya negeri yang kami hancurkan ini yang dulunya berkuasa semena-mena. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Ada bekas-bekasnya sudah roboh, sudah hancur, sudah tidak ditinggali lagi oleh manusia. Wa kunna nahnul warisin, kami yang mewariskannya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan kemudian masuk menyerang manusia dengan berbagai tipu dayanya. Wastafsis man istata'ta minhum bisautik. Hasunglah. Ini surat Al-Isra ayat 64. Kerahkan setan itu, mengerahkan semua tipu dayanya, bisautik dengan suaranya, wa ajrib alaihim bi khailika wa rajilik. Kerahkan seluruh tentara berkudamu dan tentara yang jalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bersekutulah dengan manusia dalam harta dan anak-anaknya, dan berilah janji-janji kepada manusia. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Yang dijanjikan oleh setan itu tidak lain hanyalah tipu daya belaka. Tapi bagi orang yang menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang menghamba kepada Allah, kamu setan enggak punya wewenang, enggak punya kekuatan, enggak punya kekuatan untuk memaksanya. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukup Tuhanmu sebagai penolong. Dikerahkan wastafziz itu yang tadinya taat jadi maksiat, yang tadinya istiqomah jadi menyimpang,
Yang tadinya beriman bisa sampai menjadi kafir. Bisautik, dengan suara bisikan. Ada yang menafsirkan ini dengan surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, kata-kata yang melalaikan. Ini ditafsirkan lagu. Nanggap orkes dengan suaramu, suara setan. Maka karena zaman dahulu ketika Nabi sedang membacakan ayat Al-Quran kepada orang Quraisy, bos-bosnya orang Quraisy itu nanggap biduan, ditabui rebana. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, ini rebananya ditabui, ini biduannya nyanyi dan joget-joget. Supaya yang mendengarkan ini tidak dengar apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang didengar biduan tadi dan musik tadi, bahkan disuguhi dengan arak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan suara. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajil. Kerahkan seluruh tentara berkudamu, tentara jalan kakimu. Ada yang mengatakan tentara berkuda ini setan yang enggak kelihatan. Tentara jalan kaki ini manusia yang mengikuti anak buahnya setan ini. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, bersekutulah dalam harta dan anak-anak mereka. Maka harta dan anak-anak kita dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu. Hati-hatilah. Tapi solusinya bagaimana? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian mau memaafkan, mengampuni, menghapus kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu fitnah, ujian. Masuk di situ godaan setan. Wallahu indahu ajrun adim. Di sisi Allah lah pahala yang wa'idhum, dijanjikan oleh setan. Nah, setan ini menjanjikan, saya tutup dengan surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Nanti setan di akhirat berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Aku menjanjikan kepadamu, setan menjanjikan kepadamu, tapi aku mengingkari. Wa ma kana alaikum min sultanin. Kalian tidak punya kekuatan lagi di akhirat ini, sama-sama masuk neraka. Setan enggak punya kekuatan untuk memangsa. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku hanya mengajakmu, kamu ikut sendiri, enggak dipaksa. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cela aku, setan. Cela dirimu sendiri, kenapa ikut setan. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak menipu kamu dan kamu tidak bisa juga menguasai aku. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Sekarang aku mengingkari apa yang dulu kalian menyembah aku. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu adab yang sangat pedih. Dua-duanya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak tipu daya setan ini, menjadi hamba-hamba yang istiqomah, yang taat kepada Allah, yang bersyukur atas segala nikmatnya. Semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.